Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Kalau kemarin terkait latar belakang kedatangan bangsa Eropa dan daya tariknya kenapa datang ke Nusantara waktu itu, sekarang kita akan membahas kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia. Jadi kedatangan bangsa Barat di Indonesia berkaitan erat dengan penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa pada awal abad ke-15. Kontak antara bangsa Eropa dengan bangsa Timur dalam perdagangan sudah berlangsung lama, akan tetapi tidak melalui jalur laut, melainkan jalur darat yang dikenal dengan istilah jalur sutra. Para pedagang Eropa selain mendapatkan barang-barang dari daerah asalnya, sebagian besar para pedagang mendapatkan barang yang diinginkan di pusat perdagangan saat itu, yakni Konstantinopel. Salah satu barang menjadi primadona saat itu adalah rempah-rempah yang digunakan bangsa Eropa sebagai penghangat badan saat musim dingin, bumbu masak, dan juga obat-obatan. Yang datang ke Indonesia, kedatangan yang dulu adalah kedatangan bangsa Portugis. Jadi bangsa Portugis di sini, penjelajahan Portugis mempunyai tujuan untuk mendapatkan emas, rempah-rempah, dan memenangkan pertempuran dan meraih jalan dan mengepung saingannya mereka dari kalangan pedagang Islam. Beberapa pelaut yang melakukan penjelajahan samudra antara lain Bartolomé Dias, Vasco Alfonso, Francisco yang Cabral, bisa dilihat di LKS-nya. Beberapa para pelaut yang melakukan penjelajahan samudra di situ ada. Pada tahun 1511 di sini Portugis di bawah pemimpin Alfonso berhasil menguasai Malaka. Dari Malaka inilah Portugis meluaskan pengaruh dari perdagangannya ke Indonesia. Mula-mula Alfonso mengirim ekspedisi ke Aceh. Ekspedisi ini mengalami kegagalan. Selanjutnya Alfonso mengirim ekspedisi ke Maluku. Ekspedisi ini kemudian disusul dengan ekspedisi berikutnya ke Ternate dan Tidore. Mereka semula diterima dengan baik di Maluku. Hubungan Portugis dengan Maluku ataupun dengan Ternate ini sangat baik. Bahkan pada tahun 1522 Portugis mendirikan benteng pertahanan Saint John's di Ternate. Dengan kedudukan yang semakin kuat, Portugis kemudian menguasai kegiatan perdagangan rempah-rempah di Maluku. Itu adalah diterima dengan baik. Lama-lama ternyata mereka melunjak, akhirnya ingin menguasai daerahnya di situ. Itu adalah kedatangan dari bangsa Portugis. Setelah bangsa Portugis datang lagi yang namanya kedatangan bangsa Spanyol. Pada tahun 1521 sampai 1529, bangsa Eropa berada di Nusantara. Pertama-tama bangsa Spanyol masuk ke Filipina dipimpin oleh Ferdinand. Kemudian bangsa Spanyol berhasil mencapai Kepulauan Maluku pada tahun 1521 di bawah pemimpin Kapten Sebastian Delcano. Setelah itu para pelaut berlabuh di Tidore. Kedatangan pelaut-pelaut tersebut disambut baik oleh Kesultanan Tidore karena Kesultanan Tidore membutuhkan sekutu untuk mengembangkan Ternate yang sudah terlebih dahulu bersekutu dengan bangsa Portugis. Jadi untuk menyelesaikan konflik tersebut, Portugis melakukan perundingan kepada Spanyol pada tahun 1529. Hasil perundingan tersebut adalah perjanjian Saragossa dan ditandatangani pada 22 April 1529. Isi dari perjanjian tersebut adalah menentukan lebih tepat batas ke arah barat wilayah kekuasaan Spanyol dan batas ke arah timur merupakan wilayah bangsa Portugis. Jadi kedatangan bangsa Spanyol ke Tidore juga dan Portugis juga merasa terganggu. Karena hal tersebut berarti Spanyol akan terlibat juga dalam aktivitas perdagangan rempah-rempah dan mengganggu hak monopolinya dari bangsa Portugis. Jadi habis Portugis, Spanyol mereka melakukan perjanjian yang berada di daerah Tidore. Selanjutnya adalah kedatangan bangsa Inggris. Setelah Portugis, lalu Spanyol, habis itu kedatangan yang namanya bangsa Inggris. Kedatangan bangsa Inggris ini sejak abad ke-17 Masehi, para pedagang Inggris sudah berdagang sampai ke daerah India. Para pedagang Inggris di India Timur mendirikan kongsi dagang yaitu East India Company. Pada tahun 1600, daerah operasi AEC di sini di India pusatnya adalah
di Kalkuta, daerah India. Dari kota inilah kemudian Inggris meluaskan wilayahnya ke Asia Tenggara. Para pedagang Inggris ini pada abad ke-18 Masehi sudah banyak berdagang di Indonesia dan menjadi saingannya dari VOC Belanda. Bahkan sejak Belanda menjadi sekutu Prancis, Inggris selalu mengancam kedudukan Belanda di Indonesia. Di bawah pemerintah Gubernur Jenderal Lord Minto berkedudukan di Kalkuta, dibentuk ekspedisi Inggris untuk merebut daerah-daerah kekuasaan Belanda di Nusantara. Ini adalah setelah Spanyol, Inggris juga datang ke Indonesia untuk melakukan jajahan karena sebagai faktor perdagangan. Selanjutnya adalah kedatangan bangsa Belanda. Bangsa Belanda sendiri datang ke Indonesia pada tahun 1596. Belanda datang ke Indonesia ataupun Nusantara dan mendarat di pelabuhan Banten. Dipimpin oleh Cornelius de Houtman dan Peter, 4 buah kapal. Kemudian pada tanggal 28 November 1598, bangsa Belanda tiba lagi di Banten. Di sini membawa 8 buah kapal dipimpin oleh Jacob van Nix dan Warwich. Di sini jadi 2 kali datang dengan membawa pasukan yang lebih banyak lagi. Ekspedisi yang dipimpin oleh Jacob van Nix pada tahun 1598 mendapat sambutan yang baik dari kerajaan Banten waktu itu. Satu hal berbeda dari pelayaran dan dilakukan oleh Portugis dan Belanda, mendirikan satu titik kekuasaan di Pulau Jawa pada tahun 1602. Belanda mendirikan kongsi dagang yang bernama VOC dengan tujuan agar tidak terjadi persaingan sama pedagang Belanda. Di VOC sebagai penghimpun atau VOC sebagai menata biar tidak ada yang namanya terjadi persaingan sesama pedagang Belanda. Untuk mengumpulkan modal yang besar guna bersaing dengan kongsi dagang lainnya, VOC di sini VOC dibekali dengan hak istimewa yang dikenal dengan nama hak optori, yang isinya antara lain hak monopoli perdagangan, kedua hak mencetak mata uang, ketiga hak mendirikan benteng, 4 hak membentuk pasukan, dan hak membuat perjanjian dan penguasaan setempat. Jadi VOC di sini melakukan hak istimewa yang dikenal dengan hak optori dengan 5 poin tersebut. Dan dilihat di LKS-nya sudah ada penjelasan terkait poin-poin itu. Mungkin itu aja anak-anak, ketika ditanyakan bisa tanyakan di grup sudah tersedia. Sekian dari Pak Rahman, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.